Apa yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silahkan. Ya, saya mau tanya, Prof. Ya. Ini mohon maaf, saya mau tanya, mengapa orang menyampaikan soal agama itu kok yang saya lihat itu kok selalu ada caci makian terhadap agama pemeluk yang lain. Kan alangkah indahnya kalau tidak melakukan seperti itu. Agama itu kan menurut saya diturunkan itu kan atas kehendak Allah juga, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa pada umumnya saling mencaci maki itu kan sudah tidak makomnya gitu, tidak layak dan sepantasnya. Bagaimana menurut pendapat Prof? Ya, pendapat saya itu namanya teori populasi, Pak Rudi. Teori populasi itu, misalnya sekarang populasi itu begini. Kalau di situ ada populasi tanaman kacang, ya, ada 1000 tanaman kacang, paham ya? Walaupun tanaman kacang itu dianggap tanaman kacang yang baik karena dipupuk yang baik, dipelihara yang baik, bibitnya baik dan sebagainya, tapi pasti di dalam populasi itu ada sampling yang error, yang keluar. Misalnya satu contoh, yang kosong, yang hampa, paham ya? Bisa diikutin. Ya seperti itulah manusia. Umat Islam ini banyak, sama dengan ini Pak Rudi ini masih Katolik ya Pak Rudi ya? Masih, Prof. Alhamdulillah masih Katolik Pak Rudi. Ya, nah, sekarang kalau saya berbicara tentang itu, sama Pak Rudi, baik itu umat Katolik maupun umat Islam, umat Buddha, selalu ada di dalam populasi itu yang error. Satu contoh misalnya umat Buddha kemarin yang mengusir umat Islam dari mana? Rohingya ya. Iya. Nah, kan diusir. Myanmar itu. Kan itu lebih kejam lagi itu. Bukan hanya mencaci, tapi sudah mengusir. Ya, membungkus-hanguskan itu satu contoh, ya. Sudah genosid itu, Prof. Iya, ya itu satu contoh. Ini kan Pak Rudi berbicara tentang caci maki. Jadi selalu ada error itu deh. Umat Islam ada seperti itu juga. Di Nasrani juga ada seperti itu. Sama itu. Jadi pada dasarnya konsepnya bukan pada agamanya, akan tetapi pada pribadi-pribadi yang bersangkutan itu yang kemudian error, salah di dalam memahami misi keagamaan. Bisa diikuti Pak Rudi, itu saja. Di dalam Muhammad Islam juga sama. Makanya dalam rangka itulah kemudian saya kenapa keluar. Saya ingin meluruskan kembali sampai begitu. Jangan menuduh masuk neraka, lempar neraka, begini. Supaya mendudukan enak. Ya, itu tadi. Karena masuk neraka surga itu yang bersangkutan sendiri otomatis mengikuti lajur ilahiyatnya itu. Karena zaman Nabi Muhammad sendiri, dulu Nabi Muhammad itu tidak pernah Nabi Muhammad itu sedikit pun kemudian mensyahadatkan orang kecuali orang yang bersangkutan, "Hai Muhammad, aku mau masuk Islam." Bisa diikutin itu baru ya seperti itu. Ya, makanya menurut pendapat saya berarti ya. Halo. Iya. Halo. Menurut pendapat saya itu agama itu kan kebanyakan sebagian besar itu kan menurun dari orang tua kan? Ya sudah Pak Rudi. Ya sudah. Biasanya kan seperti itu, mengakar dari orang tuanya. Kalau orang tuanya Kristen ya otomatis condong lebih besar akan memeluk Kristen. Kalau orang tuanya Islam ya kemungkinan besar tidak Islam. Kan seperti itu, Bro, realitanya. Iya, populasinya seperti itu. Ya, seperti itu, kebanyakan seperti itu, memang di dalam alam seperti itu. Maka oleh karena itu
Jangan mau dong agama mengikuti agamanya orang tua, tapi pertanyakan kebenaran daripada keagamaan itu. Ya, harusnya ke sana. Cari, karena pada saat nanti kita kembali kepada ilahi, orang tua kita itu ditanya lepas diri, nggak mau. Ya, kita sendiri akan menghadap ilahi. Kita tidak bisa melemparkan kepada orang tua atau pada saudara atau kepada siapa-siapa. Nah, sekarang ini saatnya kita untuk melakukan introspeksi. Sudah benarkah saya ini? Gitu loh. Ya, termasuk jangankan itu, yang termasuk yang Islam itu sendiri, Pak Rudi, seperti itu. Satu contoh misalnya, ini yang selalu saya katakan, yang lalu mudah-mudahan nanti di YouTube saya keluar itu. Kenapa kalau ada orang meninggal kok ditahlilin? Ya. Kan di dalam Islam kan dilakukan itu. Kenapa? Ya karena semua orang seperti itu. Orang tua saya seperti itu. Nanti ditanya, sudah benarkah itu? Enggak tahu, saya mengikutin. Itu enggak boleh. Ini orang Islam loh ya. Pertanyakan kembali. Karena dalam historis tidak pernah ada kejadian Nabi Muhammad meninggal masih belum dimakamkan 3 hari itu tertahan. Ya, karena ada kondisi umat krusial pada saat itu. Ya, itu sudah masalah politik. Itu tadi. Nggak ada itu seperti itu. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada diperlakukan. Jadi berarti bukan syariat keislaman itu, bukan syariat, tapi masyarakat seperti itu. Kenapa? Katanya orang banyak. Nah, kita harus memperbaiki diri ini sendiri. Saya selalu begitu, Pak Rudi. Makanya saya dalam YouTube saya itu selalu melakukan evaluasi. Itu apa benar Tuhan itu minta disembah? Jadi iya. Iya, seperti itulah ya. Apa betul Allah itu memiliki kerajaan? Kalau Allah memiliki kerajaan itu kan sama dengan manusia. Nah, itu muncul saya bahkan menentangnya itu berbeda pendapatnya juga tafsir kitab Quran itu sendiri, Pak Rudi. Untuk saya itu di dalam melakukan sesuatu itu atas dasar kebenaran yang hakiki, dicari terus, cari. Itu ciri khas daripada seorang intelektual seperti itu. Sudah, Pak Rudi. Ada lagi berapa? Ya. Pertanyaan lagi. Ya, silakan. Apakah di dalam berbagai agama ini apakah ada agama yang paling benar dan agama yang tidak benar, Bro? Mohon petunjuknya, Bro. Nah, jangan begitu. Pertanyaannya saya luruskan pertanyaannya. Agama itu, Pak Rudi, di dalam masyarakat ya. Kalau dari sisi ilahi, ad-din itu hanya satu, dinullah, yaitu agama itu dari Allah, hanya itu. Tidak dikatakan benar di sana, tapi agama itu semuanya dari Allah. Kalau dari Allah pasti benarnya. Makanya yang jadi masalah adalah di dalam masyarakat. Itu kemarin YouTube saya sudah keluar, itu kemarin saya pertanyaan, sudah dilihat belum oleh Pak Rudi itu? Ada pertanyaan begini, Pak Rudi. Apa? Iya, ada pertanyaan begini pada saya di dalam YouTube sudah keluar itu. Apakah yang masuk ke dalam surga itu hanya orang Islam? Lalu bagaimana non-Muslim? Itu sudah di YouTube saya sudah saya keluarkan. Lalu bagaimana seandainya non-Muslim tapi dia berbuat kebajikan di dalam hidup ini, sementara yang Muslim sendiri banyak yang berbuat kemungkaran? Apa betul bisa dijamin surganya? Udah saya terangkan di dalam YouTube itu tadi. Ya, nanti Pak Rudi lihat kembali.
sudah saya uraikan sedemikian secara sistematis sebetulnya. Saya mencoba menguraikan. Ya, saya menguraikan. Satu contoh, semua amal kebajikan insya Allah itu akan kembali kepada yang bersangkutan, bukan kepada Tuhan. Pada hari kebangkitan nanti, kita itu baru disuruh membaca amalnya sendiri-sendiri. Gitu loh, ya. Nah, itu yang jadi masalah, amal yang sebaik-baik itu mungkin saja muncul. Yang jadi masalah adalah pada saat itu alam itu hanya satu langsung. Alam yang menuju kepada ilahi yang kita kenal sebagai surgawi, dan alam yang dijauhkan dari ilahi. Itu istilahnya begitu, lebih gampang, yaitu neraka jahanam itu baru Nah, berarti yang dicari jalan kebenaran itu, Prof, ya? Iya. Nah, pada saat itu Tuhannya hanya satu. Itu karena yang memiliki alam itu hanya Dia. Gitu loh. Allahnya tidak akan menyiksa. Tuhannya itu Rahman Rahimnya katakan, oke, silakan kamu baca sendiri. Sekarang cari Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu puja itu. Itu baru nanti di akhirat tuh begitu. Hati-hati ini. Makanya saya jangankan hanya itu, setan itu sendiri tidak mau disalahkan. Gitu loh. Kadang saya kena setan, loh saya tidak ikut campur Tuhan. Dia sendiri yang mau mengenai jalannya sendiri. Itu setan. Makanya dari sekarang saya bilang, minta ke teman-teman yang muslim, jangan memuji-muji ulama seperti apa sih ulama itu. Akhirnya kultus. Nanti di sana itu tidak mau mereka itu dikultuskan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mau dikultuskan. Termasuk Isa Al-Masih. Nanti perlu dipelajari lagi. Ya, itu tadi. Tidak mau dikultuskan. Aku hanya memiliki ilah satu, Allah, penguasa alam raya termasuk diri saya. Nah itu, ya. Al-Fatihah dan sebagainya itu sama, Prof. Nah, yang membedakan zuhur, asar, sebetulnya hakikatnya bagaimana ya, Prof, ya? Itu kan isinya sama semua, Prof. Paham? Ya, orang sholat sama secara syariat. Artinya syariat itu aturan yang tidak boleh keluar dari koridor itu. Sholat itu pada dasarnya adalah sebuah soft teknologi. Kemarin kan berbicara tentang teknologi, ya. Itu yang diberikan oleh ilahi kepada makhluknya, dan itu diberikan kepada semua umat, dikasih cara sholatnya sendiri-sendiri, ya, cara memuji Tuhannya sama. Itu dasarnya adalah sebuah kendaraan atau teknologi untuk kita bisa diskusi dengan ilahinya. Makanya kenapa sholat diawali dengan takbiratul ihram, dengan kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga dengan demikian, kalau Allah Maha Besar, maka selain Allah itu menjadi kerdil, termasuk kita menjadi tiada. Nah, dalam ketiadaan itu, makanya kita meminta apa-apa dalam isinya itu, salah satu diantaranya adalah dimulai dengan memohon agar supaya kita dibersihkan, jauhkan dosa kita dengan kita seperti jauhnya timur dan barat, dan minta kita dibersihkan seperti bersihnya kain putih daripada noktah-noktah, ya, disucikan dengan air, dengan salju dan embun, kan itu bacaannya, ya. Baru setelah begitu masuk pada Al-Fatihah, itu permohonan
Al-Fatihah kan memuji Tuhan juga itu. Setelah memuji itu baru kita meminta kepada Allah. Salah satu diantaranya adalah agar supaya kita berada di jalannya, jangan berbelok sedikit pun. Itu hakikat daripada sholat yang harus dihayatin, ya. Jadi itu vertikalnya ke ilahi seperti itu. Nah, karena vertikal itu selain yang sifatnya tadi itu kerohanian, maka harus diimbangi, diikuti dengan jasmani kita. Makanya ada ruku dan sujud, ya, supaya bukan rohaninya saja yang tunduk, akan tetapi jasmaninya kita juga tunduk. Makanya pada waktu ruku dan sujud diperlamakan, jangan cepat-cepat, dirasakan, ya. Itu saja. Ya, yang kalau itu kan apa namanya yang di video itu bahwa masuk Islam secara kafah. Nah, tapi kan orang-orang bilang kalau masuk Islam tuh ya syahadat dulu. Tapi orang yang disebut masuk Islam itu secara kafah itu ya karena disesuaikan dengan firman-Nya. Tapi kalau misalkan ayat ini separuh ya separuh enggak, itu berarti enggak Islam ya, Prof ya? Iya, belum. Kemarin minggu yang lalu kan sudah saya katakan, yang katakan ya dia baru simpati saja, kan belum terisi, apalagi belum melaksanakan. Itu ya, itu saja. Akhirnya itu dijadikan semacam aturan ya oleh umat Islam itu sendiri atas dasar sebuah hadis. Itu ya, kalau di dalam Qur'annya tidak ada bahwa syahadat itu standar seseorang masuk Islam, tidak ada. Itu di dalam hadis diambil dari sebuah peristiwa, ya, peristiwa pada saat ada salah seorang sahabat di dalam perang itu, kemudian ada lawannya, setelah jatuh dia bersyahadat, aku percaya Tuhannya Muhammad dan aku mengimani Muhammad. Nah, tapi tetap dibunuh oleh sahabat itu, sehingga sampai kepada Rasul dipanggil, kenapa kamu bunuh? Padahal dia sudah mengakuin dan telah tunduk. Nah, itu kan hanya alasan supaya, karena dia sudah kalah oleh saya, supaya tidak terbunuh. Nah, akhirnya keluarlah kata-kata Rasul, apakah kamu sudah belah rongga dadanya? Nah, itu. Nah, atas dasar itu kemudian ahli-ahli fikih Islam mengambil sebagai sebuah standar bahwa kalau sudah bersyahadat dianggap sebagai yang bersangkutan itu sudah Islam sampai sekarang, gitu loh ya. Nah, dari peristiwa itu sebetulnya ya, dan kata-kata itu bukan kata-kata Nabi, tapi tidak mengatakan masuk Islam harus bersyahadat. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa seperti itu kemudian dijadikan fikih Islam, perkembangannya di kemudian hari. Contoh lain, misalnya ini sekarang ini bulan haji, ya kan, kalau sapi itu untuk 7 orang, ya, itu tidak ada kata-kata itu, tidak ada, tapi diambil di sebuah riwayat, ada sahabat Nabi 7 orang urunan sapi, gitu, bahwa ditarik kemudian menjadi sebuah ketetapan hukum. Itu perkembangan di belakang oleh ahli-ahli fikih, ya. Banyak itu peristiwa-peristiwa di dalam pelajaran keislaman yang ditarik. Makin ke sini daya nariknya makin molor. Satu contoh misalnya sekarang mau bulan haji ini tadi, pada puasa 10 hari sebelum Arafah, itu dari mana? Nggak ada itu. Peristiwa seperti itu tidak ada. Yang ada adalah puasa Arafah, ya 1 hari. Ya. Sembilannya ya. Iya, itu saja. Ya,
Oke, makanya yang minggu yang lalu kan banyak sekali akhirnya muncul sebuah kodifikasi hukum atas dasar ya persangkaan saja yang tidak ada riwayatnya. Ditambah dengan itu Prof, kalau 10 hari terakhir ini pahalanya banyak, kalau tasbih pahalanya banyak itu banyak. Ya enggak, kata-kata pahala itu orang itu mengambil daripada firman, tapi bukan begitu. Barang siapa beramal soleh maka dia mendapatkan reward, pahala 10 kali lipat atau apa, maka imbangannya adalah surga. Jadi pahala lah. Orang itu dikiranya pahala yang dikejar. Makanya saya katakan jangan mengejar pahala. Pahala itu urusan Allah. Istilahnya itu seperti kita misalnya kepada anak kita, ayo siapa bisa naik kelas nanti akan mendapatkan sepeda. Nah itu kan semacam stimulasi dari ilahi, karena manusia itu senang sifatnya material yang bisa dipikirkan. Nah, anak itu tadi ngejar sepedanya, bukan ngejar naik kelasnya. Bisa ikutin ini. Ya. Perumpamaan itu orang Islam itu begitu, ngejar pahalanya. Iya, yang harus dikejar adalah satu ridho Tuhan pada saat kita melakukan sebuah perbuatan amal kebajikan apapun. Karena kita melakukan sesuatu belum tentu diridhoi ilahi, gitu loh ya. Itu loh, apalagi minta pahala. Sholat kita itu loh, ya, yang sudah istiqomah belum tentu diridhoi ilahi. Bisa diikutin ini. Jangan ditolak dulu, itu diterima dulu untuk self correction kepada kita supaya kita mengkoreksi diri. Ya, kita itu bukan siapa-siapa gitu loh ya. Itu makanya wailul lil musholin itu kan di situ. Neraka wail orang-orang yang sholat itu, ancaman seperti itu. Karena apa? Belum apa-apa sholatnya diterima aja belum, meminta upah. Iya, makanya saya ralat. Ya, begitu saya ralat, sebetulnya saya ralat itu untuk menyelamatkan gitu tadi. Orang bingung semua dengan statement saya ini. Ini ajaran apa tak? Ya ini ajaran Islam. Dari mana? Karena tidak ada di dalam Quran itu kejarlah pahala, tapi kejarlah ridha Allah. Pahalanya sih urusannya ilahi. Jangan cari pahala Pak Haryanto, tapi cari ridha Allah. Bahwa kita bisa melakukan, kita syukurin. Ya kan, karena kita dinilai nanti. Ya, terima kasih Bro. Ya, silakan yang lain yang mau tanya. Ini tanya jawab saja ya. Kalau ada. Ihsan itu mana kaitannya artinya? Apa itu? Ihsan. Oh, ihsan. Ya, ihsan itu sebuah ajaran. Diambil dari hadis juga, peristiwa hadis. Itu yang kemudian jadi dasar fikih Islam itu. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, kemudian ihsan. Diambil daripada peristiwa hadis. Sudah saya sampaikan dulu ya. Pada saat malaikat Jibril datang kepada Nabi itu tadi. Ya, kalau ditanya Nabi Muhammad itu tentang ihsan, yang jawabnya sih diplomatis saja. Ihsan itu ketahuilah bahwa kamu bisa melihat Allah. Ya, melihat pengertiannya itu di monitoring ilahi. Kalau tidak bisa, maka tanamkanlah kepada dirimu bahwa Allah
melihat kalian. Itu statement ihsan seperti itu. Tapi hakikatnya bukan di situ. Hakikatnya itu kalau dulu di pegawai negeri sipil itu ada istilah pengawasan melekat. Ya, apa itu? Pekat ya. Paskat. Iya, paskat. Itu pengawasan melekat. Ihsan tuh di situ. Kalau Anda kamu belajar tentang masalah hakikat, jadi sudah tidak ada jarak lagi antara khalik dan hamba. Itu yang di dalam Quran disebut kan bahwasanya aku tidak pernah meninggalkan kamu, ya, dimanapun kamu berada. Itu bisa dipelajari di dalam Quran, ya, di dalam surat Al-Hadid itu ihsan namanya. Ya, contoh lain di dalam Quran ihsan, sungguhnya aku lebih dekat dari ulat lehermu sendiri, aku mendengar apa yang dibisikkan oleh hatimu. Nah, itu ihsan. Tapi teman-teman yang ngajar tentang Islam tidak berani masuk ke situ. Padahal itu di Quran. Yang diubek-ubek itu syariat saja. Yang diubek-ubek tentang hukum ritualnya, tapi hakikatnya tidak pernah dikeluarkan karena itu memerlukan ilmu tersendiri, ya, untuk itu. Itu menggunakan ilmu hikmah, ya. Tuh, hanya diberikan kepada orang-orang yang layak untuk sampai ke tingkat itu tadi. Ya, pengertian ihsan itu tadi. Ya, kalau ihsan ya melihat kemanapun kamu melihat, maka kamu akan melihat wajah Allah. Itu Quran loh yang berbunyi. Itu ihsan namanya. Berarti nggak semua orang bisa ihsan, Pak, ya? Harusnya bisa. Tertentu saja. Bukan, ya, harusnya bisa karena Qurannya sama. Hanya orangnya mau atau tidak. Caranya, Bro? Nah, caranya campakkan diri Anda, ego Anda, ketakaburan Anda, tadi, ya, kesombongan kita dan sebagainya, bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Membersihkan diri kita, insya Allah nanti oleh Allah otomatis itu akan keluar. Jadi istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu kalau Anda belajar terang teori osmosis atau teori perembesan itu, ya, itu cairan yang tekanan yang kental dengan cairan air yang encer, yang kan merembes air itu yang ke tempat kental. Bisa diikutin ini. Nah, sama kayak higroskopis tadi itu. Dia akan masuk sendiri. Orang-orang itu menganggapnya itu Tuhan itu apa namanya belum menyiapkan semua. Jadi kalau satu baru dikasihkan ini. Kalau seperti itu bukan Tuhan itu namanya. Itu bakul. Halo. Ya. Nah, iya, kalau Tuhan itu sudah disetting semuanya. Sudah jalan sendiri. Kata-kata kun fayakun itu jadi maka jadilah, semua sistem sudah berjalan. Apakah itu alam raya, apa diri kita dan sebagainya. Ini jangan salah paham ya. Itu yang kemarin kan saya tentang takdir, ya, kodok dan kodar sudah berbicara. Kodok dan kodar itu sebetulnya itu mesin yang diciptakan oleh Allah. Jadi sudah akan jalan di situ, nggak akan keluar lagi. Ini kasarnya ya, maaf ya istilah. Allah sudah menciptakan, sudah geletakkan, dia jalan sendiri. Kalau kamu begini maka akan terjadi begini, kalau kamu begitu maka begitu. Makanya saya katakan,
banyak doa, mengamalkan doa dan sebagainya, dikira dengan doa itu bisa merubah sesuatu. Enggak, doa itu bukan ke sana masuknya. Doa itu pelembut hati. Ya, dengan kita berdoa itu bahwa kita tidak berdaya, makanya la haula wala quwata illa billah, aku tidak berdaya Tuhanku. Lah itu doa di situ. Sehingga begitu kita berdoa ketidakberdayaan itu berarti kita membuka ya kodok lain sehingga terjadi takdir yang lain. Begitu caranya. Maksudnya kita merendahkan diri di hadapan Allah gitu ya? Iya, kita itu ini kan satu contoh seperti, makanya kenapa saya di dalam diskusi ini Anda tanya atau Anda akan akan menyampaikan sesuatu. Kalau Anda tanya, dengarkan. Kalau sampai sesuatu, saya dengarkan. Itu kenapa? Supaya tidak terjadi tembok di dalam hati kita. Itu jadi tebal. Makanya jangan pernah berbantah. Prof, Ya, siapa ini? kalau wanita Bu Hartono, Widi. Ya. Cibubur. Ya. Wanita yang tadi berdoa. Jadi kita kalau berdoa boleh ya memohon sesuatu gitu ya. Iya, boleh saja. Sakit mohon Tuhan, sakit. Sudah pernah saya di dalam YouTube saya tadi caranya berdoa itu. Caranya berdoa itu jangan dua kali. ada di dalam YouTube saya sudah pernah. Jangan pernah mendikte Allah. Sekarang pertanyaan, Bu. Sekarang pertanyaan. Seseorang yang dikasih sakit, pernah dipikirkan oleh kita penyakit itu apa sih sebetulnya pada kita? Nggak ada kan? Kita kan hanya menerima bahwa penyakit itu nggak enak, hanya itu saja. Iya. Sehingga hikmah daripada penyakit itu tidak pernah digali. Sehingga terus Tuhan, saya sembuhkan daripada penyakit itu. Tuhan itu pada dasarnya, aku kasih penyakit itu pada kamu, sebetulnya perlindungan untuk kamu. Seperti COVID ini ya, Prof ya? Iya, seperti COVID ini tadi. Makanya dimanfaatkan di rumah ini. Iya, sebagaimana kita, karena kan dari Allah itu tidak ada yang buruk. Ya semuanya baik. Adanya COVID, iya kita perhatikan ada apa di situ. Nah, kenapa umat Islam diam saja? Kemarin nggak saya ngatakan seperti kayak demikian. Hikmah yang diambil harusnya umat Islam itu bangkit. Yang kemarin tuh mau bagi-bagi duit itu wapresnya itu 20 triliun, 22 triliun ke pondok-pondok pesantren. Untuk apa itu? Udah ditaruh di pondok pesantren tuh loh. Untuk apa? Saya ingin tanya. Bukan saya tidak setuju pondok pesantren, ya. Tapi seandainya dana itu digunakan untuk riset, untuk mendapatkan anti daripada virus ini tadi, ya. Itu kan sebuah apa namanya, karya umat Islam yang harusnya lemah, Pak ya. Ya ini karena pelajar agama itu ke masjid kan harusnya laboratorium. Belajarnya hanya dosa dan pahala. Iya, sekarang satu contoh itu tadi penyakit anjing gila. Rabies. Iya, rabies. Siapa yang mendapatkan vaksin anti rabies? Siapa itu? Pastur. Louis Pastur itu ya, makanya diterang itu penemu rabies. Kita belum apa-apa, anjing itu haram, anjing itu najis. Bagaimana bisa menemukan anti rabies? Ya, harusnya di situ dipelajarin.
Sehingga umat Islam memberikan sumbangsih kepada peradaban ini tadi yang besar. Berarti peradaban ilmu Islam ini mundur sebenarnya ya, nggak maju-maju ya, Prof? Bukan mundur, bukan berhenti total. Di total. Dan ada ISMI itu Pak. Ya, ISMI hanya dimanfaatkan untuk politik. Politik ya, aduh, itu sayang sekali ya. Jadi tangkap Pak Harto, tumpai, saya yang mendirikan ISMI kok. Kayak yang ditumpai mau itu Pak? Bukan, justru saya membuat terobosan untuk bangkit sebetulnya. Iya, dan itu mengejutkan umat lain. Kesungguhan, saya membuat terobosan. Mari bersatu untuk membangun sebuah peradaban. Tapi yang berkuasa memanfaatkan itu untuk melegalisir kekuasaannya. Sehingga saya menulis surat pada saat itu pada Pak Habibie, dan surat saya disampaikan kepada Pak Harto, hampir hilang saya. Kritik. Kenapa Bro? Ya, nggak usah diberitahu, sudah lewat. Quran itu isinya nggak seperti apa yang dilihat oleh umat Islam itu. Ya selama ini ya Bro, yang kayak demikian itu gak nutut. Betulan saya tunjukkan itu tadi. Ya mengejutkan. Ilmu pengetahuan yang ada di dalam bumi ini habis oleh informasi wahyu, itu belum digali. Oh, siapa yang mau menggali ini? Aku wis tuwek, wong tuwek iki lho. Dan saya lihat kebanyakan di sini juga sudah tua-tua ini. Udah bau kuburan semua ini, ya. Masluk. Ya. Siapa lagi, ayo? Kalau tanya ke saya, sifatnya jangan tanya saja, jangan Insya Allah saya sudah baca ya. Satu dari usia saya, yang kedua dari pengalaman hidup saya. Saya tidak seperti kebanyakan orang yang diam. Saya ini melalang buana ke sana-sana dan cari pengetahuan selama hidup itu. Iya. Makanya saya ingin berbagi supaya umat ini cerdas. Ayo, silakan. Turun nuwun Prof, terima kasih tentang sakit. Iya, ya Bu Hartono, silakan. Sudah paham Bu Hartono ya? Jadi sakit itu ujian juga ya dari Allah ya? Iya, bagi orang yang mengimani Allahnya itu, karena tidak mungkin. Sel kita itu kan ada yang kontrol. Emangnya kita? Loh iya, darah merah, darah putih itu siapa ya itu? Itu kodok-kodarnya Ilahi, sudah nggak bisa kita berbuat apa-apa. Kontrol kita hanya disuruh menjaga. Kita disuruh memelihara, ya itu. Dan itu bukan punya kita. Fisik kita ini bukan punya kita. Kita hanya dititipin. Iya, miliknya Allah. Karena milik Allah, makanya sudah. Iya, makanya Ibu kalau ingin melihat miliknya Allah betul-betul itu, lihat itu loh. Harimau, singa, kera, anjing dan sebagainya. Seorang ibunya, induknya tadi coba pada saat dia melahirkan anaknya, menyusui, kan dijaga bener. Halo bisa diikutin? Coba lihat itu pada binatang-binatang buas itu loh. Coba induknya itu nyusui, memelihara. Itu di YouTube tuh banyak itu. Saya lihat burung-burungan itu ya, habis ngerami gitu, burung apa, burung elang dan bagaimana bahasa Jawanya dulang ya. Pada anaknya itu harusnya nangis. Apa dia itu dengan cucunya miring-miring itu kurang, dia hancurkan, cat-cat dimasukkan. Emangnya itu manuiku yang bekerja itu, emangnya itu burung itu
Ya itu pekerjaannya ilahi yang sudah disetting, tidak pernah keluar dari kontrol itu. Lah itu kan burung elang dan sebagainya itu juga pemakan burung yang lain. Kok anaknya nggak dimakan tapi dijaga? Iya. Nah, kita tidak. Iya, berarti ya. Iya betul. Insting ya? Iya itu insting ya? Ilmu yang dikasih ditempelkan kepada dia insting. Pada ibu juga ada insting kan? Insting, insting pada anaknya juga ada insting. Coba dia di mana-mana itu. Kenapa anak kecil atau bayi itu yang dicari itu ibunya bukan bapaknya? Yang dipanggil pertama mesti mama gitu, karena memang di situ kasih sayangnya Allah masih melekat di situ. Nah, belajar keislaman di situ sebetulnya ditunjukkan itu sunatullah. Kamu kemanapun kamu akan hanya melihat wajah Allah. Itu maksudnya wajah Allah di situ, bukan Allahnya kayak manuk, bukan. Tapi wajah Allah pengertiannya dan ilmunya ilahi itu terekam di dalam seluruh dinamika alam raya seisinya, termasuk pada kita itu, termasuk sakit tadi. Oke, yang lain. Prof, mau Ya. tanya. Ya. Vivi, Prof. Saya mau nanya di Al-Quran surat Maryam. Ini siapa? Ya, Vivi? ya, Siapa yang bertanya? Ya, Vivi Cibubur, Prof. Mana kok nggak kelihatan wajahnya? Oke, Prof. Loh iya dilihatkan dong. Saya kelihatan. Maaf, Prof. Nah gitu supaya saya tahu, supaya saya kenal. Ya. Iya, Prof. Saya mau menanyakan itu, Prof, di Quran surat Maryam ayat 71. Vivi bacain ya, Prof. Iya, bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu maksudnya gimana, Prof? Coba di atasnya apa itu? Tidak mungkin muncul begitu saja. Di atasnya, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Di atasnya itu, Prof. iya. Jadi orang dalam nah ini saya luruskan. Masuk neraka dan kepada surga itu otomatis sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Jadi saya ingin meralat pendapat ustadz-ustadz ya, bahwa akan dilemparkan kamu oleh Allah ke dalam jahanam. Keliru, tidak ada satu pun ayat yang mengatakan Allah melemparkan ke dalam jahanam. Justru orang-orang itu pada saat digiring, nah tadi kan kayak air mengalir berkelompok-kelompok ya, pada hari berbangkit itu Mbak Vivi ya, orang itu dibangkitkan berkelompok-kelompok. Nanti mana ahli jihad, ahli apa namanya, ulil albab dan sebagainya, itu kan di kelompok-kelompok otomatis mengalir begitu saja. Kayak sekarang minyak dan air kan otomatis tidak bisa bersatu. Nah seperti itulah, itu hukum Allah yang sudah qat'i, sudah pasti, sudah tertulis ya, dari awal sampai dengan akhir. Sehingga pada saat orang itu digiring tahu-tahu ke neraka, ditanya oleh malaikat, yang kemarin kan sudah ditanya itu, kenapa kamu kok sampai ke sini? Diberitahu oleh Tuhan, malaikat-malaikat yang di situ tuh sangar-sangar, kejam-kejam ya, nggak ada lobby-lobbyan. Itu diberitahu. Kenapa diberitahu? Saking sayangnya Allah itu kepada kita. Jangan diikuti yang demikian. Kalau terlanjur gimana? Istighfar. Nah itu software lain yang kemarin sudah saya katakan.
gunakan maghfirah Allah itu ya sebagai Rahman Rahim. Ada maghfirah, kalau bukan dia lalu siapa lagi yang bisa menghapuskan? Bukan kita yang menghapuskan, Ilahi kalau berkenan. Dan insya Allah itu akan berkenan kalau kita sungguh-sungguh ya. Nah, itu sudah jaminan, barang siapa bersungguh-sungguh mencari jalan Tuhanku, jalan Tuhannya, maka pasti akan aku tunjukkan dia kepada jalan Tuhan itu. Nanti Anda baca di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ankabut terakhir itu ya, itu ya, bersungguh-sungguh ya, seperti itu tadi. Nanti di Al-Ankabut. Ayo ayo, siapa yang mau tanya lagi? Pak Hartono, ya silakan Pak Hartono. Nah, jadi gini nih Prof, kan kita antara kita kan mulai kecil nih antara jiwa dan raga nih Prof. Jadi yang dididik mulai kecil itu raga aja, jiwanya ketinggalan nih dari sekolah-sekolah nih Prof. Jadi makanya jadi semakin ketinggalan kalah pinter sama akal agak nih Prof. Nah sekarang ngangkat supaya jiwa ini pinter juga nih gimana nih? Oh ya, kalau untuk kita yang sudah tua-tua ini tadi, makanya keluar YouTube saya, mudah-mudahan bisa paham. Kalau saya kan selalu mengatakan mudah-mudahan paham ya, karena saya sumbernya, referensinya itu dari Al-Quran. Insya Allah dijamin kebenarannya situ ya. Kalau tidak percaya boleh cari ayat yang tidak masuk akal, boleh ayat yang bertentangan dengan satu-satu. Itu saya mengagumkan ini ya, itu. Nah, tapi tidak banyak dikaji oleh teman-teman. Isi Quran itu tidak banyak dikaji, yang hanya dibaca suaranya, dimerdukan. Dengan suaranya merdu menjadi terharu. Tidak cukup hanya terharu, harus diamalkan. Itu yang banyak dikaji itu ilmu hadis. Ilmu hadis larinya itu kepada aliran nanti ya, karena itu sudah merupakan pendapat itu. Nah, itu hadis itu pendapat daripada Bukhari, berbeda pendapat dengan Muslim, berbeda pendapat dengan Tirmizi dan seterusnya. Itu diantara mereka sendiri, karena ilmuwan dengan menggunakan metode penelusuran ya, yang untuk saya secara saintifik itu metodenya itu metode subjektif. Namanya subjektif, pasti di situ banyak sekali subjek-subjek yang lemah. Makanya ada hadis lemah ya, hadis mursal, hadis mutawatir, dan juga diklasifikasikan. Kenapa kayak demikian? Karena tingkat daripada perawinya itu sendiri ya, sanadnya itu sendiri dilihat. Nah itu yang menyebabkan jadi aliran-aliran itu tadi. Nah, tapi kalau Anda belajar Quran, benar-benar dalam Quran, baik itu mengandung ilmu pengetahuan, baik itu mengandung filsafati, baik itu mengandung dengan syariatnya, baik itu mengandung tentang hakikatnya, baik mengandung makrifatnya, tidak bisa bertentangan, mesti sama, karena sumbernya sama. Gitu. Makanya Quran menantang, kalau kamu ragu tentang isi daripada itu, maka buat serupa itu, tandingin. Untuk saya ini sesuatu yang luar biasa, saya mengatakan begitu ya. Nggak ada di dalam sains seperti itu. Nah, dari Al-Quran itu mengatakan ini yang benar dari aku, sains tidak.
sehebat apapun ahli ilmu pengetahuan itu tadi, ya, mesti dia mengatakan diduga, bukan sebuah kepastian. Kepastiannya adalah nisbi, relatif. Nah, kita sudah tahu seperti itu, kenapa kita tidak gali? Mesti akan dibimbing di sana. Itu Pak. Makanya tadi Pak Muhammad ini ya, mudah-mudahan ya Pak Hartono ini sabar aja diikutin, karena saya mencoba untuk apa ya, membuat secara sistematika sistematika Quran itu secara halus gitu, secara lembut, tidak diseradak begitu ya, secara masuk nalar gitu loh. Itu berat saya, sungguhan saya berat. Sebagai satu contoh saya mengatakan ya, apa benar Allah itu memiliki kerajaan? Itu untuk mengatakan itu berat saya. Apakah salah atau tidak? Dari mana saya untuk meyakinkan kayak demikian itu? Satu sisi saya takut kualat, kan betul, ya. Karena apa? Karena di dalam Quran tafsir itu kerajaan Allah kayak demikian itu. Mungkin di dalam agamanya Pak Rudi juga begitu, Pak Rudi ya, kerajaan ilahi, kerajaan Tuhan kan begitu. Loh, saya itu terus terang aja, kalau dia kerajaan pasti dia punya pasukan. Halo? Iya. Ya, betul nggak? Pasti dia punya staf. Gitu loh. Iya. Lo ngapain Tuhan itu lo punya pasukan, dan itu dijawatakan oleh orang tentara Tuhan. Lo apa Tuhan tuh punya musuh sehingga harus membinasakan? Banyak itu seperti itu. Lah ini akhirnya kemana? Akhirnya kita itu sebagai makhluk berhadapan dengan Tuhan dengan pasukan yang demikian hebat. Akhirnya kita tidak kreatif, tidak punya keberanian, takut kualat, takut salah. Saya mencoba mendobrak dogma ini. Iya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu disebutkan di dalam Quran itu ya, bahwasanya dia adalah Tuhan yang tidak ada yang serupa dengan dia. Paham ya? Itu tadi. Kalau tidak ada yang serupa dengan dia, kok serupa dengan makhluk itu punya kerajaan? Yang punya kerajaan itu makhluk. Yang punya tentara itu makhluk, karena untuk mempertahankan kekuasaannya. Allah tidak perlu seperti itu. Mendobrak ini saja berat saya, karena yang saya dobrak ini tafsir Quran dan pola pikir ustadz-ustadz yang aku ulama-ulama. Keliru Anda. Sampai lemparkan ke neraka, dan nanti dilemparkan kalau kamu begini ke neraka loh. Akhirnya yang muncul itu bukan Rahman Rahim, bukan kasih sayangnya ilahi. Dalam lu iya, mahfirah Allah itu loh di mana? Coba enggak disentuh. Yang penuh ancaman itu ya, Prof ya. Memang Quran itu bukan ancaman. Itu Toha manjalna alaikal Quran litasqa illa tadhkiratan liman yasha. Itu ditunjukkan Al-Quran itu sebagai peringatan, pemberitahuan. Halo, itu. Nah itu bukan ada ancaman, tapi oleh ustadz-ustadz yang ada di dalam tafsir sebagai ancaman. Saya bilang keliru. Peringatan, pemberitahuan. Satu contohnya, kalau kamu berbuat begitu, kamu masuk ke dalam jahanam nanti. Tuhan tuh begitu karena aku menciptakan alam di sana. Itu loh, berubah pola ini berat sekali. Nah, berarti dia tidak melihat, berarti sudah menuduh Tuhan itu kejam. Lalu kalau Tuhan kejam ya sudah hancur, sudah ngapain? Saya beritahu, tidak ada seorang pun ahli ibadah
ya, yang dijamin masuk dalam surga. Halo. Jadi ahli ibadah. Ini kata-kata bukan dari saya, tapi dari Rasul itu sendiri. Termasuk Rasul sendiri. Termasuk Rasul sendiri. Makanya ditanya, sahabat-sahabat itu kreatif. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Itu baru titik koma di belakangnya, kecuali Allah menghendaki. Artinya apa? Layak atau tidak kita itu. Nah sekarang saya balik, dikehendaki Allah. Allah sudah menghendaki kita itu untuk masuk surga semua. Halo. Betul. Iya. Hanya kenapa kamu tidak? Kenapa kamu sendiri tidak menempuh jalan itu? Di situ. Jadi kartu sudah dibuka. Suka main kartu tuh ya. Ini as ya. Ini apa, king dan sebagainya sudah dibuka oleh Allah sebetulnya. Hanya kitanya itu yang. Kitanya itu makanya berusaha tadi itu gimana? Tadi kembali surat Al-Ankabut tadi yang terakhir. Barang siapa bersungguh-sungguh ya akan dibukakan akan dibimbing oleh Tuhan. Coba dibuka Ton, mungkin Al-Ankabut kalau mudah-mudahan saya benar yang terakhir Ton. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, artinya pada siapa saja kan ini? Ya, betul. Jatuh bangun, tapi terus berusaha mencari jalan keridhaan ilahi, akan ditunjukkan oleh ilahi. Penunjukan oleh ilahi itu pada dasarnya sudah ada pada kita juga. Ya. Kenapa kita tidak bisa melihat? Kenapa? Satu, cahaya ilahinya tidak pernah digunakan. Halo. Yang kedua, mata batin kita tidak pernah dipakai. Mata batin tafakur ya. Sudah ada pada kita, tidak pernah dilatih. Tadi coba dicontoh tadi, makanya latihannya tadi. Kenapa dikasih sakit? Mengeluh terus. Kan Anda tidak melihat cahaya ilahi. Mata batin Anda tidak melihat. Justru itulah pemeliharaan terhadap saya. Salah satu di antaranya, orang yang pada saat kayak demikian ditimpa ya begini, istighfar sebanyak-banyaknya dan tidak minta apa-apa kecuali minta maghfirah Allah. Tidak minta sembuh, tidak minta ingin kembali jadi penguasa, tidak minta ridhonya Allah. Beres dah. Loh itu sebetulnya. Mau cari apa lagi? Nah keburu mati Pak, sakitnya terus mati. Ya alhamdulillah kalau dalam keridhoannya. Dengan kata lain, kalau disembuhkan tadi karena kita tidak minta sembuh, tidak minta disembuhkan itu tadi, maka tetap disembuhkan dalam keridhoannya. Itu yang akan dibimbing oleh ilahi. Ya. Halo. Membuka kartu ini kan sulit ya. Saya gimana ini tadi itu karena sudah terpola. Orang itu terpola. Satu contoh, kalau non muslim sudah masuk neraka dan sebagainya itu tidak boleh. Masuk neraka dan tidak itu bukan urusan kita, tentunya bersangkutan dengan ilahinya. Dia lupa bahwa dia seorang Islam pun tidak ada jaminan masuk dalam surga. Halo? Ya bro. Ya, lanjut bro. Iya, istighfar. Mari kita betulkan. Coba seandainya itu hadirnya Allah dalam bentuk yang saya sampaikan ini tadi, ya. Banyak dosa diampuni, kitab sudah diturunkan. Kalau kamu bersungguh-sungguh ditunjukkan, apakah Tuhan itu kejam? Kan tidak. Rahman Rahim. Iya, kita akan merasakan itu.
Ya tak ajak ginian saja, dialog kayak demikian aja kan sudah lari semua itu. Mana tinggal berapa? Kemarin 31, sekarang tinggal 10 mungkin. Karena karena dianggapnya tidak dapat apa-apa. Padahal ini membetulkan, merombak sebuah sistem yang katanya Pak Rudi sudah sistem keturunan ini. Iya, dari awal udah rusak kita ini. Nah, saya diberi kesempatan oleh Ilahi ini, masih dikasih kesehatan, ya, kasih umur, ya, untuk pengetahuan, untuk menyampaikan dalam rangka supaya agamanya hidup, firman-Nya dikenal oleh umat manusia. Untuk malam ini cukup begitu dulu ya.